Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rista Aradila Syafri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman dari kelas R003 yang saya cintai. Beradanya saya di sini, yaitu saya dan kelompok saya akan menunjukkan hasil diskusi atau PPT kami yang berjudul Pendidikan Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eza Fahrido Putra dan kelompok saya yang pertama Rafajri Satria Afdal, Imelda Maharani, Risma Dwi Septiani, dan Tiara Febrianti. Baiklah, yang pertama saya akan mempersingkat waktu. Langsung saja pada materi yang pertama. Ada Rafajri, saya persilakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Oke. Materi yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sebagai contoh, yang pertama, percaya pada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, solidaritas. Slide-nya udah berganti gak? Halo? Oke. Udah. Munculnya beberapa permasalahan yang mendara di Indonesia memperlihatkan telah menurunnya nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu diungkapkan, berbagai permasalahan di negeri Indonesia ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua adalah masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah deintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang kedelapan adalah masalah terorisme. Visi dan misi pendidikan Pancasila itu terdiri dari yang pertama, visi, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan misinya yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik, yaitu misi psikopedagogis. Dua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determin kehidupan, yaitu misi sosiokultural. Dan yang keempat, mengkais dan membangun pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Dan yang baru lagi lanjutlah. Oh ya, nutup bentar. Selanjutnya saya akan mengembalikan kepada moderator untuk materi yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Rafajri Satria Afdal. Ulang nama aku salah. Baiklah, terima kasih kepada Rafajri Satria Afdal. Berikutnya materi kedua dan ketiga yang akan disampaikan oleh Risma Dwi Septiani. Kepada Risma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Poin yang akan saya sampaikan di sini yaitu poin yang kedua, yaitu menanya diperlakukannya pendidikan Pancasila. Bila harus ditanya, kenapa harus ada pendidikan Pancasila di salah satu perguruan tinggi? Jawabannya adalah dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma sosial di masyarakat yang menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi untuk melalui pendidikan Pancasila. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Bentar Poin yang pertama yaitu sumber historis.
sumber historis ini adalah seperti kata Soekarno, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Historis adalah suatu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat di Indonesia. Nilai selanjutnya yaitu ada sumber yuridis. Sumber yuridis ini merupakan pendekatan dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara. Dan yang terakhir yaitu ada sumber politik. Sumber politik mengandung beberapa nilai-nilai kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik ideal. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Isma Dwi Septiani. Berikutnya, materi keempat yang akan disampaikan oleh Imelda Maharani. Kepada Imelda, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah ulang. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Upaya pembudayaan dan pewarisan nilai-nilai Pancasila telah konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan. Namun, seiring berjalannya zaman intensitasnya berbeda seperti pada awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan bentuk pidato para tokoh bangsa dalam rapat yang disiarkan oleh radio dan surat kabar. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan di sini menentukan bagaimana bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan efektif. Misalnya, tantangan yang bersifat eksternal adalah memahami dinamika dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Imelda Maharani. Selanjutnya, materi terakhir atau materi kelima yang akan disampaikan oleh Tiara Febrianti. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Contoh urgensi dalam pendidikan Pancasila bagi program studi adalah berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tiara Febrianti telah menyampaikan materi terakhir. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah membacakan materinya dari awal hingga akhir. Berikutnya, kita masuk ke sesi diskusi, di mana di sesi ini saya ingin bertanya, apakah dalam materi yang telah disebutkan tadi, apa masih ada kekurangan menurut kalian? Jika ada, tolong sebutkan apa itu kekurangannya.
nih. Gitu kan ya? Bentar. Saya ingin bertanya. Ya, kepada Imelda, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sudah disebutkan oleh Rafajri Satria Afdal beberapa poin permasalahan di Indonesia yang menunjukkan bagaimana pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Salah satu yang disebutkan tadi adalah masalah dekadensi moral. Apa contoh masalah dekadensi moral yang sering terjadi dan apa pengaruhnya dalam pendidikan Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Imelda. Akan saya tampung. Dari teman-teman, ada ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Imelda? Jika ada, saya persilahkan. Baik, kepada Saudara Rafajri, saya persilahkan untuk menjawab. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Imelda. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh masalah dekadensi moral dan apa saja pengaruhnya dalam pendidikan Pancasila. Masalah dekadensi moral itu tersendiri memiliki beberapa pengaruh pada pendidikan Pancasila, yaitu pergaulan bebas, 2. Pencabulan, yang ketiga korupsi, yang keempat tawuran, dan yang kelima miras atau narkoba. Dari kelima pengaruh dekadensi moral pada pendidikan Pancasila tersebut, tentu saja itu sangat berpengaruh karena 5 poin tersebut sangat bertolak belakang dengan pendidikan moral Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafajri. Berikutnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Imelda Maharani? Baik, Saudari Risma, saya persilahkan. Ini saya akan menambahkan jawaban yang sudah diberikan oleh Saudara Rafajri tadi. Di sini yaitu masalah degradasi moral dari e-book yang saya baca adalah masalah di mana fenomena tersebut dapat menurunkan moralitas ataupun akhlak masyarakat, terutama oleh generasi muda. Fenomena yang marak terjadi beberapa bulan terakhir ini yaitu seperti materialisme ataupun sifat hedonisme. Dan juga televisi Indonesia banyak menayangkan beberapa adegan kekerasan yang justru itu akan dijadikan tontonan oleh anak kecil, dan mungkin saja anak kecil tersebut akan mengikuti apa yang ada di televisi yang disiarkan oleh TV nasional. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma. Baiklah, apakah Saudari Imelda masih ada pertanyaan? Sudah tidak, terima kasih. Ya, baik. Berikutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi dari yang telah disampaikan barusan? Baik, kepada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, apa tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Oke, baiklah, terima kasih kepada Tiara. Berikutnya, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Tiara atau menambahkan sesuatu dari pertanyaan tersebut? Baik, kepada Saudari Imelda, saya persilahkan menjawab. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Tiara. Di sini Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia.
2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandasan, menukuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam keterpaduan iptek dan pembangunan. 3. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi beristrik terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang kelima, yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Imelda. Berikutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Jika tidak, saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Saudari Rafajri, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, jika sumber sosiologis adalah nilai Pancasila yang berasal dari kehidupan sosial masyarakat, apakah jika nilai kehidupan sosial masyarakat berubah, nilai-nilai Pancasila dalam aspek sumber sosiologis akan berubah juga? Dimohon untuk jawabannya dan terima kasih sebelumnya. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Fajri. Pertanyaannya akan saya tampung. Berikutnya, apakah teman-teman ada yang bisa menjawab atau menambahkan sesuatu dari pertanyaan Saudara Fajri tersebut? Baik, Saudari Risma, saya persilakan untuk menjawab. Pancasila itu sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila akan menjadi acuan negara dalam menghadapi beberapa tantangan global, diantaranya adalah perubahan sosiologi di masyarakat. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tidak akan berubah walaupun nilai sosiologi di masyarakat itu akan terus berubah. Pancasila akan tetap menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Itu Baik, terima kasih kepada Saudari Risma. Berikutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu dari yang telah kita jelaskan barusan? Jika tidak, maka kita tutup diskusi hari ini. Kepada moderator, izinkan saya untuk menambahkan jawaban. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Baik, terima kasih Saudari Tiara jawabannya. Berikutnya, apakah Saudara Rafajri masih ingin bertanya atau sudah puas dengan jawaban dari Saudari Risma dan Saudari Tiara? Mohon mic-nya.
Oke, siap. Saya puas dengan jawabannya dan terima kasih. Baik. Berikutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu dari apa yang telah kita diskusikan hari ini? Baiklah, saya rasa tidak. Kalau begitu, kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau masalah koneksi jaringan yang tidak bagus. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.